Di samping orang itu berhati-hati di dalam menasabkan dirinya, orang lain pun juga berhati-hati di dalam mengisbat atau menafikan nasab orang. Nasihat Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid tentang nasab. Simak videonya. Dilansir dari halaman Instagram Habib Ali Zainal Abidin, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari tanah Jawa yang menetap sekarang di Malaysia. Beliau lahir di Bondowoso pada tanggal 12 April tahun 1974 silam. Beliau seorang penceramah yang terkenal dan masyhur, dan juga sering kita lihat ceramah-ceramahnya di media sosial. Beliau memberikan nasihat tentang nasab. Bagaimana nasihat beliau tentang nasab ini? Kita simak videonya. Di samping orang itu berhati-hati di dalam menasabkan dirinya, orang lain pun juga berhati-hati di dalam mengisbat atau menafikan nasab orang. Faham dong? Seseorang itu kena berhati-hati, tak boleh menasabkan kepada bukan ayahnya. Orang lain pula jangan mudah untuk mengatakan, oh ini bukan keturunan si fulan, oh ini bukan keturunan si fulan. Orang itu diperintahkan berhati-hati, awak pun juga kena berhati-hati untuk tidak menuduh. Kalau tidak, nanti menafikan nasab orang, maka ianya adalah tergelincir daripada penodaan kepada kehormatan orang lain. Kalau kita mendapatkan sekarang itu ini banyak orang sekarang mendakwa keturunan, oh ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Taib, Bapak, kalau sudah keturunan Nabi macam mana? Adakah kita wajib percaya? Tidak. Bolehkah kita mendustakan? Kalau kita ada bukti. Seperti kita tidak dituntut untuk percaya, kita tak boleh untuk menafikan. Yang kalau orang oh ini keturunan Nabi SAW, taib, adakah orang itu meminta kepada orang, saya keturunan Nabi karena hormati kepada saya? Sikap seperti itu pun sudah tidak sepatutnya terjadi kepada orang-orang yang punya nasab keturunan kepada Nabi SAW. Biarkan orang menghormati orang lain itu bukan dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Orang lain pun juga tidak berhak untuk menafikan kalau tidak punya dasar dan bukti. Kalau tidak, dia akan tergelincir kepada menodai nasab orang lain. Faham dong? Jadi fil hadis dinyatakan, kata ya Rasulullah, Usama bin Zaid datang kepada Nabi SAW. Katanya, ya Rasulullah, ada perempuan daripada Bani Makhzum yang mencuri. Kemudian minta tolong kepada saya agar supaya engkau tidak jatuhkan hukum kepada dia. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW marah kepada Usama bin Zaid. Katanya, orang dahulu kalau yang mencuri itu orang bangsawan, tak dihukum. Tapi kalau yang mencuri orang-orang bawahan, maka dihukum. Kata Nabi, demi Allah, kalau putri Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Walaupun itu mustahil, Nabi memberikan perumpamaan yang mustahil. Ada hubungan dengan Nabi? Iya, kalau salah, salah. Yang disalahkan perbuatannya. Bukan sampai kepada masalah nasab tertutup perbuatan, bukan karena masalah nasab dilupakan nasab. Tidak begitu. Faham dong? Jadi masing-masing ditempatkan di neraca syariah. Syekh Ali Juma ada cerita, zaman dahulu ada satu keturunan daripada Nabi SAW melakukan satu perbuatan yang melayakkan untuk dihukum sebat. Maka dimasukkan dalam tempat yang disebat. Yang menyebat ini adalah orang yang hormat dan cinta kepada ahli keluarga Nabi. Dihukum.
Setiap kali pukulannya, afwan ya sidi katanya, mohon maaf wahai tuanku. Tes, kasih. Nah, afwan ya sidi, tes, kena. Salah, salah. Tapi hormatnya tetap. Jadi jangan sampai penghormatan kepada nasab, jangan sampai kita jadi tergelincir kepada hasad dengki. Nah, siapapun yang bersalah, ada bernasab tidak bernasab, salah adalah salah karena dihukum. Nasabnya jangan dicampur tangan, jangan disentuh. Kalau memang dia seorang bernasab. Paham tuh? Isu beberapa waktu yang lalu kecoh pasal nasab oma nasab. Itu nasab itu bukan kita baca surat kabar boleh paham ilmu nasab. Ada ilmunya sendiri. Ada bidangnya sendiri, dan paling rumit untuk dikaji secara mendalam itu tentang ilmu nasab. Karena mesti hafal kabilah, nama, cabang, macam-macam. Dia bukan 1 tambah 1 jadi 2, 1 kali 1, bukan begitu. Rumit ilmu nasab itu. Kalau bukan ahlinya, jangan tergelincir terlebih. Dia mau mengaku fadlu antara dia dengan Tuhan, kita pun tak wajib untuk percaya, tapi kita tak ada hak untuk menafikan. Faham dong? Man intasaba ila ghairi abihi, barang siapa menasabkan kepada bukan ayahnya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video ini, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid mengatakan bahwa hendaklah seseorang itu berhati-hati untuk mengklaim nasabnya. Tapi orang yang menuduh ataupun orang yang membatalkan nasab juga itu harus berhati-hati. Karena konsekuensinya seseorang menasabkan bukan kepada ayah sebenarnya, itu adalah perbuatan yang dilaknat. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang membatalkan nasab orang lain yang sudah diakui keabsahannya itu juga sama hukumnya. Maka poin yang pertama adalah berhati-hatilah dalam mengklaim nasab, dan berhati-hati juga ketika seseorang untuk membatalkan nasab orang lain. Sekarang ketika dalam isu nasab Ba'alawi, bahwa nasab Ba'alawi sudah diakui oleh para ulama, dan kita punya pertanyaan, apakah Imaduddin yang baru muncul itu berani tanpa ada dasar seperti para ulama yang mengisbat, dengan mudahnya dia membatalkan nasab Ba'alawi? Poin yang kedua, ketika ada seorang dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan yang mulia, lalu dia melakukan hal perbuatan yang salah, maka jangan dicampur adukan kesalahannya dan nasabnya. Jangan sampai nasabnya itu tertutup gara-gara dia berbuat salah. Ketika salah, ya hukum atas sesuai kesalahannya. Tetapi jangan sampai mengakibatkan ataupun menjadikan batal kehormatan nasabnya gara-gara berbuat salah. Sebagaimana tadi dikisahkan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, sebuah kisah dari seseorang guru besar, yaitu Ali Jum'ah yang ada di Mesir, tentang seseorang keturunan yang berbuat salah, tetap dihukum, tetapi beliau tetap hormat kepada yang berketurunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin bisa bermanfaat buat saya dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa like dan subscribe.